25. Fakta mengejutkan. Sore ini, Mas Arfan mengajakku menemui Kak Citra dan suaminya di salah satu kafe yang ramai pengunjungnya. Aku bersedia bertemu tetangga masa kecilku itu karena ingin mengetahui apa kegiatan Mas Arfan selain kuliah selama di Jakarta. Saat aku menanyakan hal tersebut kemarin, Mas Arfan seolah-olah mengalihkan pembicaraan. Aku berharap menemukan jawaban dari rasa curiga dan penasaranku setelah bertemu Kak Citra. Lagipun, aku sangat ingat kalau wanita itu pernah berkata kalau dirinya tahu semua hal tentang Mas Arfan. Sementara aku sebagai istri belum tahu sepenuhnya tentang suami sendiri. Selama ini, aku terkesan tidak peduli karena belum memiliki perasaan cinta untuk Mas Arfan. Namun sekarang, rasa ingin tahu makin menggebu tentangnya. Sebagai seorang istri, aku berhak tahu seperti apa suamiku sebenarnya. Pernikahan karena perjodohan membuatku belum mengenal sepenuhnya karakter Mas Arfan. Bagiku, ia sosok yang sulit ditebak. Namun, satu bukti nyata telah aku ketahui, kalau ternyata dirinya melanjutkan kuliah di Jakarta, bukan Palembang. Aku yang terlalu polos, atau Mas Arfan yang berusaha menyembunyikan banyak hal dariku. Aku pun tidak tahu. Perhatian dan kasih sayang yang ia tunjukkan selama ini mampu membuatku percaya dan kagum kepadanya. Tetapi ternyata dirinya memiliki sisi yang mengejutkan. Mas Arfan mengetahui bagaimana kehidupan Kak Citra. Itu sudah menjadi hal yang mengherankan, karena selama ini ia tidak pernah memberitahukan kenyataan itu kepadaku. Mungkin kalau aku tidak mengikuti pertemuannya dan Kak Citra kala itu, bisa saja hingga saat ini ia masih tetap menutupi semuanya. Kenalin bro, ini bini gue. Mas Arfan memperkenalkan aku kepada laki-laki yang berstatus sebagai suami Kak Citra. Kami pun berjabat tangan sambil menyebutkan nama masing-masing. Aku memanggilnya Kak Rangga. Pantas aja lo gak kecantol sama cewek lain. Ternyata ini alasannya. Kak Rangga memainkan alis kanannya kepada Mas Arfan. Iya dong, bini gue tetap yang tercantik. Mas Arfan melingkarkan tangannya ke pinggangku. Terus terang, aku benar-benar tersanjung. Oh ya, novel-novel lo menceritakan tentang dia pastinya ya. Aku bingung, apa maksud Kak Rangga? Ia bicara tentang novel kepada Mas Arfan. Sejak kapan Mas Arfan suka baca novel? Sayang, kita pesan makan yuk. Kak Citra membuka suara, lalu menyandarkan kepalanya ke bahu Kak Rangga. Iya sayang, jadi lupa pesan makan karena keasikan ngobrol. Kak Rangga pun memanggil pelayan kafe. Entah kenapa aku merasa kalau Kak Citra sengaja mengalihkan pembicaraan. Aku makin penasaran dengan pertanyaan yang Kak Rangga lontarkan tadi. Apalagi yang Mas Arfan sembunyikan dariku. Kenapa dirinya menyimpan banyak rahasia? Sejak kapan kamu hobi baca novel, Mas? Aku bertanya kepada Mas Arfan. Ceritanya di rumah aja ya sayang. Sekarang kita makan dulu. Anak kita juga pasti udah lapar. Ia mengusap-usap perutku. Kamu hamil, Ren? Kak Citra menggeser posisi duduknya lebih dekat ke arahku. Iya kak, aku berusaha tersenyum. Udah berapa bulan? Baru 5 minggu. Congrats ya. Ternyata cewek yang selalu Arfan idam-idamkan sejak dulu sekarang sedang hamil. Terharu banget. Wanita itu meraih tanganku lalu menggenggamnya. Ia tampak ikut bahagia mendengar kehamilanku. Selamat bro, lo hebat. Kak Rangga memegang lengan Mas Arfan. Bini gue yang hebat, bukan Mas Arfan namanya kalau tidak usil. Apaan sih mas? Aku merasa sedikit canggung karena ucapannya. Kan memang hebat sayang. Ya udah, sekarang kita makan dulu, ucapnya. Kami pun menikmati menu yang telah tersedia di meja. Kami juga sesekali berbincang mengenai pengalaman masing-masing saat masih belum menikah. Tetapi Kak Citra terkesan selalu mengalihkan pembicaraan setiap aku bertanya tentang kegiatan Mas Arfan di Jakarta selain kuliah. Wanita itu dan suaminya akhirnya menceritakan tentang hubungan mereka. Aku makin lega setelah mendengar penjelasan pasangan itu.
Seminggu lamanya aku tidak ke kampus karena Bu Riani juga tidak masuk. Setelah menghubungi beliau tadi pagi, hari ini aku dan Devi akan bertemu dosen pembimbing tersebut. Aku meminta Devi menjemputku ke rumah karena Mas Arfan ke kantor lebih awal. Sepanjang perjalanan menuju kampus, aku bercerita tentang Kak Citra dan suaminya kepada Devi. Aku mengaku lega karena ternyata Mas Arfan tidak bermain api di belakangku. Devi juga berkata kalau dirinya sangat yakin dengan cinta Mas Arfan kepadaku. Mungkin karena cinta yang telah tumbuh membuatku langsung memberikan tuduhan terhadap laki-laki yang berstatus sebagai suamiku itu. Terus terang, aku sangat menyesal. Apalagi kejadian itu membuat diriku sempat menolak calon buah hati tercinta. Jika mengingat hal itu, aku merasa menjadi wanita paling tidak bersyukur di dunia ini. Bisa-bisanya aku tidak mengharapkan anugerah yang Allah berikan. Untung saja Mas Arfan tidak memberitahukan hal itu kepada orang tuaku dan orang tuanya. Entah apa yang akan mereka katakan kalau sampai mengetahui kejadian tersebut. Akhirnya, aku dan Devi tiba di kampus. Tanpa sengaja, aku melihat seorang adik tingkat sedang membaca novel Kak Dilan di depan kantin. Ini untuk kedua kalinya aku melihat karya laki-laki itu di tangan orang lain setelah mama mertua. Aku pun berjalan ke arahnya. "Suka baca novel Kak Dilan ya?" tanyaku kepada mahasiswi tersebut. "Iya Kak, aku ngefans banget sama dia. Tapi aku dengar info katanya dia udah nikah." "What? Kak Dilan yang pernah aku cintai sudah menikah? Kenapa ia tidak memberiku kabar? Aku yang pernah menjalin hubungan dengannya tidak tahu sama sekali info pernikahannya." "Kapan?" tanyaku penasaran. "Baru beberapa bulan Kak, aku aja kaget. Belum pernah lihat wajahnya, tahu-tahu udah punya istri sekarang. Beruntung banget jadi istrinya." Penjelasan adik tingkat itu membuatku sedikit kesal. Apa mungkin aku cemburu? Namun untuk apa? Bukankah aku telah menggantikan posisinya di hatiku? Tidak. Aku harus ingat kalau Mas Arfan yang terbaik untukku. Kalau memang Kak Dilan masih mengingatku, tidak mungkin ia menyembunyikan status barunya dariku. Mungkin selama ini ia menganggapku hanya ilusi semata. Dia tetap stay di Jakarta. Aku tetap ingin tahu tentangnya. Yang aku dengar sih, dia udah lama gak stay di Jakarta, tapi belum sampai tahunan. Jadi, dia stay di mana sekarang? Nggak tahu Kak, tapi satu hal yang baru aku ketahui, ternyata novel-novel yang dia tulis selama ini untuk wanita yang sangat dia cintai dan sekarang menjadi istrinya. Aku kembali terkejut mengetahui kenyataan baru tentang Kak Dilan. Awalnya, aku mengagumi dirinya karena hampir semua karya-karyanya mirip dengan kisahku. Aku berpikir saat itu, kalau Kak Dilan sosok yang aku cari selama ini. Tidak sedikit pemuda yang aku tolak saat mengungkapkan perasaan cinta kepada aku sejak SMP hingga kuliah. Aku justru menjalin hubungan dengan orang yang hanya bertemu di dunia maya. Kak Dilan yang belum pernah aku lihat secara nyata justru berhasil mencuri hatiku. Secepat itu Kak Dilan melupakan diriku. Tidak ingatkah ia tentang semua kenangan di antara kami? Jika memang ia mencintai wanita lain, kenapa bersedia menjalin hubungan denganku? Apa mungkin pernikahannya karena sebuah perjodohan? Masih pantaskah aku menghubunginya hanya sekadar untuk bertanya tentang kebenaran statusnya saat ini? Apakah Renata akan menghubungi Dilan?